Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Zafira, NPM 2115103038 dari kelas PSDC. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan tugas akhir praktikum sistem operasi dalam subbab algoritma dan penjadwalan. Jadi algoritma penjadwalan merupakan serangkaian proses penjadwalan yang mana berfungsi dalam pengaturan eksekusi proses atau menentukan proses mana yang tersedia dan siap berstatus ready dalam ready queue untuk dieksekusi oleh CPU. Dengan adanya algoritma penjadwalan, maka suatu proses eksekusi dalam CPU akan terstruktur dan terjadwal dengan tepat dengan mekanisme yang telah ada dalam CPU tersebut. Ada pun jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada FCFS atau First Come First Served Scheduling, kemudian ada Shortest Job First Scheduling, kemudian ada round robin, serta Priority Scheduling. Yang pertama FCFS ini adalah skema yang merupakan algoritma penjadwalan yang bergantung pada proses itu sendiri, di mana proses yang pertama kali datang menghadap CPU untuk dialokasikan, maka dia yang akan pertama kali dieksekusi. Kemudian pada Shortest Job First Scheduling atau SJF ini adalah algoritma penjadwalan yang eksekusinya berlangsung berdasarkan burst time atau eksekusi yang paling kecil, di mana dengan burst time yang paling kecil itulah yang akan dilayani atau dieksekusi terlebih dahulu di dalam CPU, sehingga algoritma ini akan memiliki rata-rata waktu tunggu atau waiting time yang lebih minimal. Kemudian yang ketiga, round robin, di mana round robin ini merupakan algoritma penjadwalan yang menggunakan konsep time sharing, di mana dia mempunyai quantum time, di mana dia hampir sama mekanismenya seperti FCFS atau First Come First Served Scheduling. Hanya saja pada round robin ini bersifat preemptif, di mana proses yang baru memiliki panjang burst CPU kurang dari sisa waktu eksekusi proses sebelumnya, maka proses itu akan ditunda dan diganti dengan proses yang baru. Nah, sehingga waktu yang didapatkan dari quantum time itu akan membatasi waktu proses yang berkisar 1 sampai dengan 100 milidetik. Sehingga jika panjang burst CPU itu kurang dari sisa waktunya, maka proses tersebut akan ditunda dan akan kembali mengacu pada bagian tail atau ekor, di mana proses yang berada di bagian head itu akan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian pada priority scheduling terbagi menjadi dua, yaitu ada non-preemptive dan juga preemptive. Di mana non-preemptive ini, jika ada P1 yang datang di saat P0 dilakukan, maka dia akan tetap menyelesaikan P0 sampai dengan habis CPU burst time-nya, lalu meletakkan P1 pada posisi head queue untuk dieksekusi sesudahnya. Sementara pada preemptive, P0 ini akan diberhentikan, sehingga dia akan masuk ke bagian tail atau head queue yang akan dieksekusi, namun CPU akan dialokasikan pada P1. Baik, kita langsung saja ke simulasinya, di mana di sini kita akan mensimulasikan dua, yaitu SJF atau Shortest Job First Scheduling dan juga round robin. Oke, sebelumnya kita akan meng-copy program dulu. Kita masuk ke bagian compiler tadi, kemudian di bagian compiler kita pastekan saja. Dan setelah dipaste kita klik compile dan kita compile. Dan kita load in memory seperti biasa. Kemudian kita bagian ke OS simulator. Di bagian OS simulator ini kita klik SJF ya, Shortest Job First. Nah, di bagian sini kita klik non-preemptive saja. Di bagian CPU speed kita fast kan. Dan kita buat create new process. Sebanyak 3 ya, atau bebas, bisa coba 3 saja dengan shortcut yang masih tetap sama. Baik, di sini coba kita lihat fitur ada 1, 2, 3.
Kemudian ini belum ada, pilotnya juga belum ada. Oke. Queue process list 1, 2, 3 di ready queue, sehingga siap untuk diproses oleh CPU. Jadi kita start saja. Oke, kita lihat prosesnya. Nah, dia dijalankan P1, kemudian ini P2, oke, dan ini P3 yang terakhir. Kita lihat di bagian view proses statistik, di sini adalah P1-nya dengan waiting time-nya 0, P2 waiting time-nya 5, sementara P3 itu adalah 10. Setelah di view log-nya, di mana di sini terdapat P1, P2, dan P3. Di mana kita mengetahui bahwa rata-rata waktu tunggu untuk P1 itu adalah 0,08 detik, sementara waktu tunggu untuk P2 yaitu 5,33 detik, sementara untuk P3 itu adalah 10,16 detik, dengan rata-rata periode burst-nya itu tetap sama 95 di ketiganya karena ini merupakan program yang sama. Jadi burst periodenya juga tetap sama. Untuk memori swap kami 0 karena tidak ada perpindahan memori di sini. Kemudian untuk rata-rata proses waktu tunggu yang dimiliki oleh ketiga proses tersebut setelah dirata-ratakan yaitu 5,19 detik. Seperti itu. Jadi kesimpulannya pada SJF ini, uh, dia akan memproses waktu tunggu yang paling sedikit. Seperti itu. Seperti yang dikatakan tadi, jika waktu tunggunya waktu burst time-nya itu yang paling sedikit, maka itu yang akan lebih didahulukan untuk dieksekusi pada CPU. Seperti itu. Kita kelas saja. Baik, kita coba baca di sini bahwa elapsed time itu merupakan waktu untuk menyelesaikan proses terlebih dahulu tersebut dari awal hingga proses itu selesai. Waiting time itu rata-rata waktu yang dihabiskan menunggu di ready queue. Sementara burst period itu rata-rata waktu proses untuk membutuhkan CPU di antara proses menunggunya input-output. Tick count itu adalah detik hitungannya. Memory swap count itu adalah jumlah pertukaran memorinya. Kemudian di sini kita mengetahui bahwa dalam SJF ini, sort first job first ini, bahwa burst time yang paling kecil itulah proses yang akan didahulukan untuk dieksekusi. Nah, sementara kita belum mengetahui kan seberapa burst time yang dibutuhkan setiap prosesnya. Maka dari itu, pada SJF ini, kita harus mengetahui dulu apa itu burst time. Jadi burst time ini adalah asumsi seberapa lama proses itu membutuhkan CPU, diantaranya proses itu menunggu I/O. Sehingga hal ini tidak dapat diprediksi secara tepat sebelum dimulainya sebuah proses. Jadi kembali lagi, burst time ini sebenarnya ini merupakan asumsi bagaimana sebuah proses itu akan dieksekusi, seberapa lama sebuah proses itu akan dieksekusi dalam sebuah CPU, sehingga sebenarnya ini belum pasti. Sehingga jumlah waktu yang dibutuhkan sebuah proses dalam menggunakan CPU dalam sebuah satuan waktu. Sebuah proses dapat menggunakan CPU selama beberapa kali selama taks atau tugas yang diberikan itu belum selesai. Seperti itu. Nah, dalam SJF ini, penjadwalan akan mengasumsikan waktu berjalannya proses sampai dengan selesai yang telah diketahui sebelumnya. Jadi, sama halnya seperti kita melakukan proses download pada sebuah komputer, maka kita seringkali menemukan kisaran waktu tunggu yang akan dilakukan atau diperlukan komputer untuk mendownload program tersebut atau mendownload file-file yang dibutuhkan oleh komputer. Di sana ada waktu tunggu, misalnya 8 menit ago, ataupun beberapa jam. Nah, itu adalah waktu tunggu yang diperkirakan oleh komputer untuk dapat mendownload hal tersebut. Sehingga itu pun juga tidak pasti. Banyak faktor yang akan memungkinkan terjadinya penambahan ataupun pengurangan waktu estimasi proses tersebut selesai. Sama halnya SJF, dia akan mengasumsikan waktu berjalannya proses sampai dengan selesai seperti yang telah diketahui atau proses-proses yang telah terjadi sebelumnya. Mekanisme dari SJF ini adalah menjadwalkan proses dengan waktu yang efisien, yang tinggi, dan turnaround time-nya itu yang rendah. Dan penjadwalannya itu tidak berprioritas. Sehingga penjadwalannya berkait dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Jadi
proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Pada algoritma SJF ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time yang paling terkecil, di mana burst time itu tadi merupakan asumsi yang diasumsikan waktunya dari sebuah proses untuk dieksekusi dalam sebuah CPU. Sehingga hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga akan menjadi pendek. Itulah tujuan dari SJF. Sehingga waiting time-nya pendek, sehingga rata-ratanya pun akan menjadi pendek. Sehingga pemanfaatannya akan lebih optimal. Nah, maka dari itu, SJF ini akan selalu memperhatikan rata-rata waktu dengan respon terkecil. Maka sangat baik untuk prosesnya yang interaktif. Umumnya proses interaktif memiliki pola yaitu menunggu perintah, menunggu perintah, dan menjalankan setiap perintah, begitu seterusnya. Jadi ready, running, ya seperti itu. Perintahnya dari CPU itu sendiri. Kemudian masalah yang muncul ini di saat CPU itu tidak dapat menentukan atau mengetahui ukuran burst time job yang masuk itu tadi. Maka dari itu di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari SJF, di mana kelebihan SJF itu sendiri memberikan minimum waktu tunggu di mana untuk kumpulan proses yang mengantri. Kemudian penjadwalan SJF ini mempunyai efisiensi tinggi dan turnaround time yang rendah. Sementara kekurangannya itu tadi pada penentuan burst time-nya itu tidak dapat memprediksi bagaimana burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya, karena dia selalu mengasumsikan bagaimana burst time yang terjadi di setiap prosesnya. Kemudian untuk proses yang memiliki burst time lebih banyak akan memiliki waktu tunggu yang juga tinggi, karena itu akan dieksekusi terlebih dahulu adalah burst time yang mempunyai kapasitas yang lebih rendah. Seperti itu. Baik, ini kita riset saja. Kita akan lanjut ke Ronald Robin. Baik, di Ronald Robin kita coba ulang juga ya ini. Kita copy lagi programnya yang ini saja. Kita close. Kita masuk ulang. Oke. Kita compile ulang. Baik, ini kita load in memory lagi. Oke. Kita ke OS simulator. Di OS simulator kita ke bagian scheduler. Di bagian scheduler ini kita kan ingin simulasikan round robin. Jadi kita klik round robin. Untuk era time slice-nya di bagian T kita 10 tik saja. Ini tadi adalah kisaran round robin, di mana dia berkisar 1 sampai dengan 100 milidetik. Sini kita pilih 10 saja. Kemudian untuk CPU speed-nya tetap di bagian fast. Kita buat create new process. Oke, di sini kita buat 3. Di sini kita lihat view proses state-nya ada 1, 2, 3, P1, P2, dan P3. Backlog-nya masih kosong. Oke, kita langsung start saja. Nah, di sini terlihat dia berganti-gantian seperti itu. Kita lihat ya. Dia berganti-gantian karena round robin ini adalah memanfaatkan time sharing. Jadi prosesnya akan berbagi time sharing secara bergantian hingga proses 1, 2, dan 3 itu selesai secara utuh. Nah, ini proses yang 3 terakhir. Oke, ini artinya prosesnya sudah selesai. Kita lihat nih. Nih, ini round robin waiting time-nya statis atau konstan di 1. Berbeda dengan SJF dan FCSS tadi, di mana waiting time-nya itu bervariasi ya, sesuai pengeksekusiannya. Karena round robin ini memanfaatkan time sharing, jadi eksekusi program tadi
saya memasukkan programnya yang sama. Jadi, oleh karena itu waiting time-nya di sini juga stabil. Jika programnya mungkin berbeda, mungkin waiting time-nya juga akan berbeda, namun tetap juga dia akan memanfaatkan, skema time sharing, di mana Rolobin ini akan mengeksekusi, sama seperti halnya FCFS, yang datang pertama kali, namun dia bersifat, primitif, di mana jika, burst time dari, proses yang dijalankan itu ternyata masih bersisa daripada, quantum time atau waktu yang telah ditetapkan pada round robin tersebut, maka dia akan diberhentikan proses tersebut dan akan lanjut ke proses yang selanjutnya. Sementara proses yang diberhentikan tadi akan masuk ke antrian di bagian terakhir lagi, kemudian dia akan dieksekusi lagi, begitupun seterusnya sampai dengan proses tersebut selesai. Seperti itu. Oke, ini kita ulang saja. Oke, jadi simulasinya sudah selesai. Jadi jika kita clear close. Oke. Oke, jadi kesimpulannya di sini, algoritma penjadwalan itu akan disimulasikan bagaimana akan memudahkan suatu kerja CPU dalam mengalokasikan jadwal berbagai proses yang akan dieksekusi dalam CPU sehingga pengeksekusiannya itu akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Dalam FGS kita mengetahui atau first come first serve scheduling itu adalah algoritma penjadwalan yang mana proses yang pertama kali tiba itu adalah proses yang pertama kali dieksekusi, di mana dia bersifat non-preemptive, yang artinya CPU akan dialokasikan untuk proses yang pertama. Dia tidak bisa dialokasikan untuk proses yang selanjutnya sampai dengan proses tersebut selesai dieksekusi hingga akhir. Sementara pada round robin, dia juga menerapkan hampir sama prosesnya seperti algoritma penjadwalan FGFS, namun sifatnya yaitu preemptive dan yaitu di mana jika, burst time pada proses yang dijalankan itu telah memiliki sisa atau bersisa dari quantum time yang telah ditetapkan, jadi dia akan di-stop dan juga dimasukkan ke dalam antrian, yang selanjutnya dan proses akan melanjutkan atau CPU akan mengalokasikan proses yang selanjutnya. Begitupun sampai dengan proses tersebut selesai. Jadi dia memanfaatkan, skema time sharing. Sementara pada SJF atau Shortest Job Scheduling, dia akan mengeksekusi proses yang dimana memiliki time sharing, yang memiliki burst time yang paling kecil, yaitu, waktu tunggu atau eksekusi yang paling sedikit. Sehingga pada SJF ini dia akan mengoptimalkan atau mengoptimalisasikan rata-rata waktu tunggu yang optimal, seperti itu. Sementara pada adanya delay time pada FCFS itu, eee, pada saat kita memasukkan proses delay, itu proses dengan delay yang terkecil yang akan dieksekusi pertama kali oleh CPU, hingga proses delay yang terbesar, seperti itu. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.